Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan membahas tentang basic configuration. Sebelumnya kita akan membuat lab mikrotik OS. Yang pertama kita klik kanan, node mikrotik router OS. Kita hapus dulu demo optionnya. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat awan. Kita klik kanan, network, ganti menjadi ISP. Lalu kita ganti menjadi manajemen cloud. Lalu kita save. Kita klik ini, tarik, lalu kita save. Seperti ini cara membuatnya. Kita lanjut ke basic configuration-nya. Di sini ada hostname, router identity. Router identity hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Selanjutnya, di sini ada IP address. IP address. Yang pertama, belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya di sini ada trick about CLI, hierarchical structure, tab complete comment, double tap untuk melihat ketersediaan komen, tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Selanjutnya di sini ada IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai pada port pada service tersebut. Seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya di sini ada IP Service Lab. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Selanjutnya ada router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol, serial terminal, telnet, SSH, webpig, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, profil pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login, username, dan password dari suatu user. Selanjutnya di sini ada router OS login management user. By default, mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya.
Seperti ini gambarnya. Yang terakhir di sini ada router OS login management group. Group digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup dinilai: pool, write, dan read permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Seperti ini gambarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.